Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Umi, aku Zaina, ujarnya dengan suara bergetar. Umi gak ingat aku. Herlina menatapnya tanpa ekspresi. Zaina. Ulangnya pelan, seperti mencoba memahami nama yang terasa asing, namun juga familiar. Zaina mengangguk cepat, tetapi hatinya semakin berdebar. Ketakutan perlahan menjalar dalam dirinya. Jika wanita parubaya ini tidak mengingatnya, untuk apa dia datang? Untuk apa dia berharap? Umi, apa benar-benar tidak ingat aku? Tanya Zaina, penuh harap sekaligus takut akan jawaban yang mungkin keluar. Herlina tampak berpikir, mencoba menggali memori yang mungkin terkubur. Namun, sebelum dia sempat menjawab, suara tergesa dari pintu yang terbuka membuyarkan momen itu. Zaina, ayo cepat. Pak Din dan Bu Aza akan segera kembali. Seru Vera dengan nada panik. Zaina tersentak, lalu menoleh. Matanya berkabut, penuh keraguan. Umi baru saja sadar, apa aku tidak bisa berbicara dengannya barang sebentar? Bisiknya lirih. Vera berdecak kesal. Kamu jangan ingkar janji, Zaina. Kalau kamu ketahuan, saya bisa kehilangan pekerjaan. Tegurnya tajam. 36. Zaina menghela napas panjang, lalu kembali menatap Herlina dengan mata penuh kesedihan. Dia menggenggam tangan wanita itu erat, lalu menunduk, mengecupnya penuh perasaan. Maafkan aku, Umi. Aku harus pergi, bisiknya dengan suara patah. Herlina masih menatapnya, tatapannya kini menyiratkan kesedihan yang sama, meski ingatannya tak mampu menjelaskan alasannya. Zaina menahan napas, lalu mengucapkan salam pelan. Assalamualaikum. Saat dia melangkah pergi, dia sempat menoleh sekali lagi. Tatapan mereka bertemu, dua pasang mata yang sendu menyiratkan sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Namun, Vera yang tak sabar segera menarik tangan Zaina, menyeretnya keluar ruangan. Begitu mereka tiba di pintu samping rumah sakit, Vera melepaskan genggamannya dengan kasar. Matanya memancarkan amarah yang tertahan. Kamu sudah saya izinkan bertemu Bu Herlina, tapi kamu sudah melewati batas. Geramnya. Zaina menelan ludah. Aku hanya... Stop. Vera memotong tegas. Ini terakhir kalinya kamu datang ke sini. Sekalipun kamu menangis dan memohon, saya tidak akan beri kamu kesempatan lagi. Zaina terpaku. Ada sesuatu yang menghancurkan hatinya perlahan. Pergilah. Suara Vera tajam, menusuk langsung ke dalam batinnya. Zaina mengepalkan tangannya, menahan perih yang mulai menjalar ke dadanya. Dia menunduk, melangkah pergi tanpa berkata apapun. Sementara Vera melangkah tergesa, napasnya memburu, seakan-akan setiap detik yang berlalu adalah ancaman. Namun, baru saja dia berbelok ke lorong menuju ruang perawatan Herlina, langkahnya terhenti. Matanya membulat saat melihat sosok Din dan Azarin berdiri di depan pintu ruangan. Mereka baru saja tiba. Jantungnya serasa terhempas dari rongganya. Perasaannya mencelos. Pikiran Vera berkecamuk. Haruskah dia merasa lega karena berhasil membawa Zaina pergi sebelum Din dan Azarin mengetahui kedatangannya? Atau justru dia harus menyesali perbuatannya, telah mengkhianati kepercayaan dua orang yang selama ini memperlakukannya dengan begitu baik? Tangan Vera mengepal di sisi tubuhnya. Rasa bersalah menjalari setiap sudut hatinya, menusuk seperti belati yang terhunus perlahan. Sejenak, dia menunduk, merutuki kebodohannya. Mengapa dia begitu mudah luluh? Mengapa dia mengizinkan Zaina bertemu Herlina, meskipun dia tahu itu hanya akan membawa masalah? Namun, bagaimana mungkin dia menolak permintaan Zaina yang penuh harap?
Mata gadis itu begitu pilu, suaranya bergetar saat memohon. Vera menelan ludah, menenangkan diri. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju dengan hati yang terasa semakin berat. Begitu memasuki ruang perawatan, dia segera mengintip dari kaca kecil yang terdapat di pintu. Terlihat, Dean dan Azarin sudah berada di dalam ruangan, mendekati Herlina yang masih terbaring lemah di ranjang. Vera menatap mereka dari tempatnya, dada sesak oleh rahasia yang kini dia pendam seorang diri. Azarin menghentikan langkahnya begitu saja tak jauh dari ranjang, matanya membulat, napasnya tercekat. 37 Di hadapannya, sang ibu yang selama sejak tadi pagi dia datang terbaring tak sadarkan diri, kini terjaga. Kedua mata wanita itu terbuka perlahan, menatap langit-langit dengan tatapan kosong sebelum akhirnya mengerjap, berusaha memahami kedatangan dua orang asing di matanya. "Umi." Suara Azarin nyaris hanya berupa bisikan. Dia menipiskan jaraknya, nyaris tanpa suara, seakan takut jika gerakannya yang terlalu cepat akan membuyarkan keajaiban yang tengah terjadi. Setetes air mata jatuh, diikuti yang lainnya. Dia tidak peduli. Dengan hati yang penuh haru, dia meraih tangan Herlina yang lemah dan menggenggamnya erat. "Umi, alhamdulillah, Umi sadar." Suaranya bergetar, antara bahagia dan tak percaya. Dean yang berdiri di sampingnya tetap tenang, meski sorot matanya menunjukkan rasa lega. Dengan lembut, dia mengusap pundak istrinya yang tampak bergetar hebat, berusaha memberi ketenangan. Namun, momen itu berubah dalam sekejap. Tatapan Herlina yang awalnya kosong kini mengarah langsung ke wajah Azarin yang tertutupi cadar. Mata sayu itu menelusuri setiap detail dua orang di depannya, dengan kebingungan yang jelas. Dahinya mengernyit samar. Bibirnya sedikit terbuka, seperti hendak mengatakan sesuatu. "Kalian, siapa?" Seperti dihantam badai, tubuh Azarin menegang seketika. Genggamannya di tangan Herlina melemah. Jantungnya berdebar tak karuan, seakan ingin menerjang keluar dari dadanya. Suhu ruangan yang tadinya terasa hangat berubah dingin, membekukan seluruh sarafnya. "Umi." Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Herlina tetap menatapnya dengan kebingungan. Tidak ada kehangatan di matanya, tidak ada pengakuan, tidak ada ingatan. Hanya kehampaan. "Maaf." Herlina mencoba berbicara, suaranya lemah. "Aku tidak mengenalmu." Seketika, dunia Azarin runtuh. Lututnya lemas, dadanya sesak seolah tak ada udara tersisa di sekitarnya. Tangannya masih menggenggam tangan ibunya, tetapi kali ini justru dia yang merasa tak memiliki tenaga. Dean segera menangkap tubuh istrinya yang nyaris limbung. Dengan sigap, dia mendekap Azarin, membiarkan wanita itu meresapi keterkejutan dan kesedihannya. "Sayang, tarik napas," bisik Dean lembut, mencoba menenangkan. Namun Azarin tidak bisa. Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. "Umi, aku Azarin, anakmu." Suaranya lirih, nyaris memohon. Namun, Herlina hanya menatapnya tanpa ekspresi. Azarin menggigit bibir di balik cadar, mencoba menahan isak. Tapi dadanya terasa begitu sakit, seakan dihujam ribuan belati tajam. "Apa Umi gak mengenali wajahku?" Buru-buru Azarin melepaskan cadarnya. "Lihat, Umi. Ini aku, Aza." Namun, Herlina hanya diam membisu. Matanya tak menyiratkan kehangatan seperti pada Zaina tadi. Bayangan seruan seorang wanita tadi di ambang pintu, yang menyebutkan nama Dean dan Azarin terekam jelas. Azarin yang masih tak paham pun, segera menekan bel di atas ranjang untuk memanggil tim medis.
Tak lama setelah itu, pintu sudah berderit, dokter dan perawat masuk beriringan. 38. Dok, tolong, ini kenapa bisa, ibu saya tidak mengingat saya. Suara Azarin bergetar saat mengutarakan kegelisahannya. Dokter wanita itu mengangguk. Baik, silakan tunggu di luar sebentar, saya akan memeriksa. Azarin menggeleng, air matanya pun tak hentinya terjatuh. Namun, Din dengan sigap mengusap air mata di pipi istrinya, membantu memakaikan cadarnya kembali, lalu membawa Azarin keluar dari ruangan dengan memeluk erat pundaknya. Mas, sayang, biarkan dokter fokus dulu, bisik Din lembut. Begitu tiba di luar, dia hendak mendudukkan Azarin, tetapi dibuat terkejut dengan keberadaan Vera. Din mengerutkan kening, sementara Vera sudah berdiri menegang. Kedua tangannya tampak meremas kecil sisi celananya. Kamu dari mana saja? Kenapa saya datang tadi kamu tidak ada? Maaf, Pak Bu. Saya, barusan dari toilet, bohongnya. Din pun mengangguk, tak mau ambil pusing. Dia lantas mendudukkan Azarin dengan lembut, lalu ikut duduk sambil terus menenangkan. Ini hal yang paling dia khawatirkan, jika Azarin mengetahui dampak dari kejadian kemarin, dia akan menangis ketakutan. Bagaimana jika Umi tidak mengenaliku lagi, Mas? Suaranya lirih, hampir tenggelam dalam isak. Bagaimana kalau dia tidak pernah ingat kalau aku ini anaknya? Din, yang duduk di sampingnya, tidak langsung menjawab. Dengan penuh ketenangan, dia merangkul bahu istrinya, membiarkan Azarin bersandar di dadanya. Sesekali, dia mengusap punggung istrinya dengan lembut, memberikan ketenangan tanpa terburu-buru menyela duka yang tengah melanda. Sayang, Din akhirnya bersuara, suaranya dalam dan menenangkan. Ingatan bisa hilang, tapi hati dan naluri seorang ibu tidak akan pernah musnah. Azarin masih terisak, namun kini dia mendengarkan. Umi mungkin tidak mengingat namamu, tidak mengenali wajahmu, lanjut Din, mengusap lembut kepala istrinya. Tapi hatinya pasti masih mengenalmu, sayang. Ada satu ikatan yang tidak bisa dihapus oleh apapun, dan itu adalah ikatan seorang ibu dengan anaknya. Azarin menggigit bibirnya, menahan tangis yang semakin menyayat. Din tersenyum tipis, meski matanya menyiratkan kesedihan yang dalam. Ada pepatah yang mengatakan, seorang ibu bisa melupakan anak yang pernah dia lahirkan, tapi tubuhnya tidak akan pernah bisa mengingkari rasa sakit yang dia lalui untuk membawa anak itu ke dunia. Azarin terdiam. Jadi meskipun Umi belum bisa mengingatmu sekarang, percayalah, hatinya masih mengenalmu, lanjut Din, menangkup wajah istrinya, menatapnya dengan penuh keyakinan. Jangan takut, sayang. Kita punya waktu. Kita bisa pelan-pelan membantu Umi mengingat. Yang penting, kita tetap ada di sisinya. Azarin mengerjap, air matanya masih mengalir, tetapi kini ada kehangatan yang meresap di dadanya. Din tersenyum, lalu mengecup samping kepala istrinya. Kamu bukan hanya anak di ingatan Umi, tapi juga di hatinya. Dan hati tidak pernah salah mengenali siapa yang dicintai. 39. Azarin baru saja memejamkan mata di dada Din, berusaha meredam gejolak hatinya yang masih bergemuruh. Hanya di sana, dalam dekapan hangat suaminya, dia merasa aman. Seolah kesedihannya bisa sedikit mereda. Namun, ketenangan itu terpecah begitu pintu ruang tunggu terbuka. Dokter melangkah masuk dengan raut wajah profesional, namun ada sorot ketenangan yang coba ia pertahankan. Azarin buru-buru berdiri, diikuti oleh Din yang refleks menggenggam tangannya. Bagaimana kondisi Umi, Dok? Suara Azarin bergetar, matanya penuh harap sekaligus ketakutan.